Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusallim wa nusalli wa nusallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah, fa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, at-tullab wa talibat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut Sayyidul Ayyam, itu hari Jumat, hari yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak sekali. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Hari Jumat adalah hari yang paling baik, yang mana matahari itu terbit. Oleh karena itu, dengan hari yang baik ini kita gunakan juga yang baik. Di antaranya adalah talabul ilm. Dan kita masih di bab al-fadlul adzan, di bab keutamaan adzan, dan masih melanjutkan di hadis ke 1034 dan juga 1035. Cek. Bismillah. Allahumma ighfir li Allahu rabbi fanli wa liwalidayya wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al muazzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah, rawahul Muslim. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para muazzin adalah manusia yang paling panjang lehernya di hari kiamat. 6. Hadis nomor 1034, wa an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu qala. Dari Muawiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muadzinun, orang-orang yang azan atau muadzin, atwalun nas, paling panjang, a'naqan, itu lehernya, manusia yang paling panjang lehernya, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Rawahu Muslim.
kita mempelajari dulu siapa itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Secara ringkasnya, Muawiyah bin Abi Sufyan atau nama lainnya Sakhar bin Harb Al-Qurasi, dan beliau adalah Amirul Mukminin setelah meninggalnya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhum, dan beliau masuk Islam bersama dengan bapaknya, kemudian juga saudaranya yaitu Yazid bin Abi Sufyan, bersamaan juga dengan ibunya yaitu Hindun. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mendoakan kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, Allahumma ja'alhu hadiyan muhdiyan wahdihi. Ya Allah, berikanlah kepada dia hadian, jadikanlah kepada dia sebuah petunjuk, muhdian, kemudian juga yang memberikan petunjuk kepada orang lain, wahdi bihi, dan berikanlah kepada dia petunjuk. Dan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan adalah awal kerajaan yang ada di dalam Islam. Awal kerajaan yang ada di dalam Islam yaitu daulah atau khalifah Al-Umayyah setelah Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian faidah yang ada dalam hadis ini bahwasanya al-muadzin, orang-orang yang azan, itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia fadilah, keutamaan. Yang ada dalam hadis ini adalah atwalun nasi a'naqan, manusia yang paling panjang lehernya. Nah, pada hari kiamat. Di sini para ulama memberikan sebuah penjelasan ringkasannya sebagaimana dalam yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Abbad. Di sini maknanya ada dua. Atul al-hissi dan atul al-ma'nawi. Panjang secara his, secara zahir, dan juga panjang secara al-ma'nawi, makna. Maknanya apa? Al-muadzin pada hari kiamat, pada yaumul mahsyar, semua manusia pada yaumul mahsyar itu Allah Subhanahu wa taala akan mengajak atau akan menjadikan manusia itu memiliki keringat atau mengeluarkan keringatnya masing-masing tergantung dengan dosanya. Dan muadzin Allah Subhanahu wa taala berikan fadilah, dan dia tidak sampai keringatnya itu sampai ke lehernya mereka. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan huna tulul unuq li'annahu la yahsul lahumul irq indal mahsyar. Dia tidak akan yaitu keringatnya tidak akan menyampai ke lehernya seorang muadzin. Itu yang pertama. Yang kedua, masih banyak lagi fadilah-fadilahnya, itu tulul maknawi, tinggi secara maknawi, yaitu aksaru atba'an, paling banyak pengikutnya. Orang Arab mengatakan as-sayyid atau sadah, tuan, itu lehernya panjang, mensifati orang yang tuan atau orang yang banyak pengikutnya itu lehernya panjang. Dan hari kiamat al-muadzin itu memiliki atba, yaitu pengikut-pengikutnya, itu orang-orang yang sholat. Kemudian juga orang muadzin itu disebutkan ashabus saraf, yaitu memiliki kemuliaan sendiri dan manzilah, kedudukan tersendiri.
dan juga aktsaruhum tasawwufan lahu. Orang itu akan melihatnya dia orang baik. Orang-orang yang di mahsyar pada hari kiamat itu melihat orang muadzin itu pahalanya banyak. Pahalanya banyak. Tasawuf itu orang yang paling terlihat banyak pahalanya atau banyak fadilahnya. Nah, itu adalah keutamaan yang kedua setelah pada pertemuan kemarin. Orang muadzin itu memiliki keutamaan yang lebih dari imam, yang lebih dari al-imam. Kemudian juga dalam hadis setelahnya, hadis 1035. Wa an Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah anna Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa azzanta lis-salati farfa' sautaka bin nida'i fa innahu la yasma'u mada sautil muazzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Qala Abu Sa'id sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Dan dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah bahwasanya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata kepadanya, sungguhnya aku melihatmu mencintai binatang ternak dan kampung halaman. Jika kamu sedang berada di tempat binatang ternakmu atau kampung halamanmu, maka kumandangkanlah azan untuk sholat dan keraskanlah suaramu dengan azan tersebut. Sungguhnya tidaklah dari kejauhan suara muazzin didengar oleh jin dan manusia dan apapun itu kecuali ia bersaksi pada hari kiamat. Abu Sa'id al-Khudri berkata, aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Wa an Abdullah ibn Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah anna Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, bahwasanya Abu Sa'id al-Khudri semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya berkata, inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah fa idza kunta fi ghanamika aw fi badiyatika fa adzanta lis salat. Aku melihatmu, yaitu Abu Sa'id berkata kepada, atau Nabi SAW berkata kepada Abu Sa'id, sesungguhnya aku melihat engkau ya Abu Sa'id mencintai al-ghanam, kambing, wal badiyah dan juga pedalaman atau kampung. Fa idza kunta fi ghanamika, apabila engkau dalam atau masih memelihara kambing, au fi badiyatika atau masih di kampung, fa adzanta lis salat, maka adzanlah apabila waktu masuk untuk sholat. Di sini kita mengambil faidah bahwasanya azan itu hukumnya sunnah atau fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah dimanapun tempatnya, di badiyah, di kampung atau ghairul badiyah, selain kampung. Dimanapun ada kaum muslimin, maka hukumnya fardu kifayah untuk beradzan. Farfa sautaka lin nida, kemudian keraskan suaranya pada saat adzan. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin, maka tidak ada yang mendengar suara muadzin dari jin sini jin muslim.
wala insun dan juga manusia, wala syai'un dan juga suatu apapun itu. Dan di sini nakirah, dan nakirah itu menunjukkan keumuman siapapun itu, illa kecuali pada hari kiamat syahidalahu yaumal qiyamah. Dia akan menyaksikan, dia akan menyebut-nyebut nama dia pada hari kiamat. Dan ini juga fadilah seorang muadzin nanti pada hari kiamat, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala akan memujinya, akan menyebutnya dia di hadapan makhluk-makhluk yang lain atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di sini ada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri itu ma'ruf dalam periwayatan sahabat yang paling banyak periwayatan dalam hadis, yaitu ya nomor ke-7 atau nomor ke-8 dalam syair yang masyhur, Abu Hurairah wa yalihi Ibnu Umar. Pertama orang yang paling banyak atau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis yaitu Abu Hurairah, kemudian setelahnya Ibnu Umar, fa Anasun, kemudian ketiga Anas bin Malik, kemudian keempat Fauzajatul Hadi Al-Abar, kemudian Aisyah binti Abi Bakar, kemudian setelahnya Ibnu Abbas, kemudian setelahnya Jabir, kemudian setelahnya adalah Al-Khudri. Setelahnya adalah Al-Khudri. Nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan yang ma'ruf, yang terkenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam hadis ini memberikan sebuah kitab faidah. Yang pertama, dimanapun tempatnya, apabila sudah waktu sholat, maka disunnahkan untuk beradzan. Bahkan Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala berfatwa, apabila pada saat kita safar, dimanapun tempatnya, pas azan, maka pas waktu masuk sholat, maka hukumnya sunnah muakkadah satu orang untuk beradzan, kemudian setelah itu iqamah. Kecuali apabila banyak kaum muslimin, misalkan banyak mau sholat, lebih dari 2, 3 dan 4, maka hukumnya fardu kifayah. Maka hukumnya menjadi fardu kifayah. Kemudian kalau ada pertanyaan, sah enggak apabila kita sholat tanpa azan? Maka Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan tetap sah. Tetap sah. Maka sholatnya tetap sah walaupun tidak azan, tapi lebih baik beradzan dulu, kemudian iqamah, kemudian sholat, didirikan sholat berjamaah. Kita akan membaca syarah dari syarah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Asy-syarhu hadzanil hadisani dzakarahumal muallifu rahimahullahu ta'ala fi babi fadlil azan an Muawiyah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-muazzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Dua hadis yang telah disebutkan muallif rahimahullah ta'ala di dalam bab keutamaan azan dari Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, para muazzin adalah manusia yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Idza bu'isan nasu fa innal muazzinina yakunu lahum mizatun laisat li ghairihim. Jika manusia dibangkitkan, maka para muazzin memiliki keutamaan yang tidak dimiliki selainnya. Wahum annahum atwalun nasi a'naqan
fayu'rafuna bizalika tanwihan bifadlihim wa izharan li syarafihim. Dan mereka adalah yang paling panjang lehernya, maka mereka dikenal dengan itu sebagai pujian atas keutamaan mereka dan kemuliaan mereka. Li'annahum ay al-muazzinina yu'azzinuna wa yu'linuna bitakbirillahi azza wa jalla wa tauhidihi wa syahadati li rasulihi sallallahu alaihi wasallam bi risalati wa da'wati ila salati wa ila al-falahi yu'linunaha minal amakinil aliyati. Karena mereka yaitu muazzin, mereka mengumandangkan dan mengabarkan dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla dan mengesakannya, dan mereka bersaksi kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kerasulannya, dan mereka mengajak kepada salat dan pada kemenangan, dan mereka mengabarkan dari tempat-tempat yang tinggi. Falihadza kana jazaohum min jinsil amali an ta'la ru'usuhum wa an ta'la wujuhuhum. Maka dari itu balasan dari perbuatan mereka, Allah menjadikan tinggi kepala-kepala mereka dan menjadikan tinggi wajah-wajah mereka. Allati yatakallamuna minha fi hadzal azan, yang mereka mengumandangkan lafaz-lafaz azan. Wa dzalika bi italati a'naqihim yaumal qiyamah. Wa hadza yadullu ala annahu yanbaghi lil insani an yahrisa ala an yakuna muazzinan hatta law kana fi nuzuhatin wa ashabuhu. Dan karena itu mereka dipanjangkan lehernya di hari kiamat. Dan ini menunjukkan layaknya bagi seseorang agar ia bersemangat untuk menjadi muazzin walaupun ia sedang berlibur dengan sahabatnya. Fa innahu yanbaghi ayyubadira lizalika. Maka layaknya manusia berlomba-lomba untuk hal tersebut. Wa qad sabaqa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fin nida'i thumma lam yajidu illa ay yastahimu alaihi lastahamu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seandainya manusia tahu apa yang ada kebaikan dalam azan, kemudian mereka tidak menemukannya kecuali mereka mengundi, maka mereka akan mengundi. Nah, beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya al-muadzin, orang yang muadzin itu memiliki banyak fadilahnya dan memiliki banyak mizah, keutamaan yang tidak dimiliki orang lain, dan menunjukkan bahwasanya adzan itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena pada dasarnya amalan-amalan sunnah itu pasti banyak fadilahnya, agar orang itu semangat. Berbeda dengan amalan-amalan wajib. Amalan wajib tidak ada penyemangat fadilahnya. Yang ada adalah ancaman-ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan. Maka fadilah orang muadzin di antaranya ya a'naquhum atwalun nasi a'naqan, yaitu manusia yang paling tinggi atau paling tinggi lehernya. Bukan suatu ejekan, karena pada dasarnya apa yang Nabi Muhammad SAW sebutkan itu semua adalah kebaikan,
semua adalah fadilah. Dan semua orang mengenal bahwasanya muadzin itu tanwihan bi fadlihin. Orang-orang itu akan memuji dia. Orang-orang itu akan memuji dia, menyebut nama-nama dan menyebut juga kebaikan-kebaikan orang-orang yang al-muadzin. Nah, setelahnya wa kadzalika min fadilatil azan ma rawahu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasma'u mada sautil muazzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida yaumal qiyamah. Wa hadha aidan min fadailil azan anna sahibahu yushhadu lahu yaumal qiyamah bi annahu minal muazzinina tanwihan bi fadlihi wa bayanan li sawabihi. Dan begitu pula termasuk dari keutamaan azan apa yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suara azan didengar oleh jin, manusia, dan apapun itu kecuali ia menjadi saksi pada hari kiamat. Dan ini juga menunjukkan termasuk dari fadilah azan bahwasanya muazin ia dipersaksikan pada hari kiamat bahwasanya dia termasuk dari para muazin karena pujian atas keutamaannya dan pahalanya. Nah, jadi selanjutnya ya sama, yaitu tentang fadilah al-muadzin. Pada hari kiamat nanti semua makhluk Allah Subhanahu wa taala akan memuji, akan menyebut-nyebut kebaikan muadzin. Nah, wa bayanan li fadlihi wa bayanan li sawabihi, dan sebagai penjelasan bahwasanya pahala dia atau fadilah dia sangat banyak sekali. Falhasilu annal azana lahu fadlun azimun wa annahu yanbaghi lil insani an yakuna muazzinan illa annahu idza kana hunaka muazzinun ratibun fa innahu la yahillu li ahadin ay yatajawaza wa yu'azzinu anhu illa idza kana qad wakkalahu aw ma ashbaha dzalika, yakni la tazunnu annal insana yanbaghi lahu ay an yubadira lil masjidi wa yu'azzina qabla ay yahdura al muazzinu ratibu lianna hadza udwanun alaihi wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la ya ummana ar-rajula bi sultanihi illa bi iznihi wallahu muwaffiq. Maka kesimpulannya bahwasanya azan ia memiliki keutamaan yang agung dan selayaknya bagi seseorang agar ia menjadi muazzin, kecuali jika sudah ada muazzin yang tetap, maka tidak boleh untuk seseorang mendahului muazzin yang tetap tersebut, kecuali jika ia diwakilkan atau yang semisalnya, yaitu tidak boleh seseorang, jangan kalian anggap, jangan kalian mengira bahwasanya seseorang harus bersegera ke masjid dan mengumandangkan azan sebelum muazin tetap hadir, karena ini mengundang permusuhan padanya. Dan Nabi SAW telah bersabda, tidak boleh seseorang memerintah orang lain di dalam kekuasaannya kecuali dengan seizinnya. Nah, ya ummana, tidak boleh seorang itu menjadi imam di negeri orang lain kecuali dengan izinnya.
Maka kesimpulannya bahwasanya muadzin itu sangat banyak sekali fadilah-fadilahnya yang disebutkan di pertemuan yang lalu. Muadzin itu lebih banyak atau lebih afdal, lebih utama daripada imam, karena muadzin mengajak manusia untuk sholat dan juga mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya muadzin ini atwalun nasi a'naqan, itu manusia yang paling tinggi lehernya, karena orang-orang Arab itu mengatakan kebaikan, menyebut kebaikan itu dengan tinggi lehernya. Sebuah pepatah kalau ada orang yang memuji kebaikan seorang, banyak pengikutnya, banyak fadilahnya, maka ya disebut dengan tinggi lehernya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ini insyaallah kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.